Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Arisanti, NIM 202053217 dari kelas paralel Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari Bapak dosen Arif Setiawan dengan mata kuliah metodologi penelitian. Materinya yaitu tentang tinjauan literatur. Nah, tinjauan literatur ini fungsinya untuk membuat sebuah tinjauan pustaka sederhana dan penulisannya dalam daftar pustaka. Tinjauan literatur di sini dapat diartikan tinjauan berarti penelusuran, serta literatur itu sendiri berarti pustaka, atau lebih mudahnya bisa disebut dengan studi literatur. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian atau konsep, fungsi, manfaat, serta tujuan. Yang pertama, penelusuran pustaka. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam perumusan masalah. Penelusuran pustaka berguna untuk menghindarkan duplikasi dari pelaksana penelitian, sehingga akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan. Cara mendapatkan literatur itu sendiri adalah dengan membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai macam sumber. Nah, tinjauan literatur ini sangat penting dalam membuat suatu tulisan ataupun karangan ilmiah, di mana tinjauan ini memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Penulisan literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka. Dapat berupa buku, artikel, slide, informasi dari internet, dan lain sebagainya. Tentang topik yang dibahas ataupun biasanya ditempatkan pada awal bab. Nah, semua pernyataan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya. Jadi, kalau bukan berasal dari penulis, itu sumber harus jelas untuk dalam membuat suatu karangan ilmiah atau tulisan. Dan tata cara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Suatu literatur review baik yang haruslah bersifat relevan, mutakhir, dan memadai. Nah, pada laporan penelitian bagian landasan teori, tinjauan pustaka, semuanya merupakan cara untuk melakukan tinjauan literatur. Pengertian dari literatur review ini merupakan suatu cara untuk menemukan, mencari artikel-artikel, buku, dan sumber-sumber lainnya, seperti jurnal ilmiah, tesis, disertasi, proceeding, yang relevan pada suatu isu tertentu atau teori atau riset yang menjadi interest kita. Literatur review yang kita dapatkan masih bersifat umum atau general. Merupakan suatu kerangka, konsep, atau orientasi untuk melakukan analisis dan klarifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut. Nah, literatur sendiri merupakan sumber-sumber rujukan, sumber-sumber dari buku, jurnal, majalah, atau yang bacaan lainnya yang diacu hendaknya relevan dan terbaru.
serta sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka acuan. Jadi, untuk membuat tinjauan literatur ini harus jelas dari sumbernya. Tidak boleh asal menjiplak atau mengcopy saja. Terus tujuan melakukan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Cara untuk mengkutip pendapatan pakar yaitu harus adanya pembahasan dan sikap kritisnya mengenai suatu topik bidang ilmu. Dari literatur review dapat dilihat perlunya menganalisis, mengsintesis, meringkas, membandingkan hasil-hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Literatur review membantu peneliti dalam mencari tujuan serta membantu dalam menguraikan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Agar orang lain bisa melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama, dalam menguraikan penelitian perlu dijelaskan mengenai pengubahan variabel yang dilakukan, model yang digunakan, rancangan penelitian, sampling, dan teknik pengumpulannya, analisis data, dan cara penafsirannya. Dalam literatur review ada dua komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada kerangka teori atau theoretical framework, dan yang kedua ada kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. Nah, terdapat 3 macam tipe literatur review, yaitu yang pertama literatur review naratif, yang kedua literatur review kualitatif, dan yang ketiga literatur review kuantitatif. Tujuan akhir dari literatur review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Gambaran itu terikat dengan isu yang ingin diteliti, namun yang perlu diingat adalah jangan membahas isu yang sudah kadaluarsa. Ada beberapa isu yang teorinya muncul dari tahun yang lama. Artinya, bila kita mereview literatur, mulailah mengacu pada teori atau mereview dari tahun terbaru hingga tahun sebelumnya. Nah, yang kedua ada aspek-aspek utama dalam literatur review. Terdapat 3 aspek dalam literatur review, yaitu yang pertama, survei artikel. Survei artikel ini terkait dengan isu yang kita amati. Setelah melakukan survei artikel, kita memberikan evaluasi. Memberikan evaluasi itu meringkas gambaran-gambaran yang ada. Dan yang ketiga, mendapatkan masukan atau saran yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi terlama, sehingga kita bisa mendapatkan gambarannya secara jelas. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang terkait dengan literatur review. Apa yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan? Jadi, yang pertama itu kita harus mencari masalah dan harus bisa memecahkan masalah tersebut. Dan yang kedua itu, apakah masalah tersebut telah ditemukan? Nah, setelah mencari masalah, kita dapat mencari masalah. Mencari masalah itu artinya masalah ini sudah temu atau belum. Gitu. Yang ketiga, mulailah menetapkan permasalahan sesimpel atau sesederhana yang kita bisa. Nah, setelah itu, kita dapat menetapkan masalah itu. Menetapkan masalah. Terus setelah itu, metodologi penelitian sudah dimulai. Apakah metodologi penelitian sudah dimulai? Terus yang kelima, bagaimana mendapatkan dan memanipulasi data. Selanjutnya, sudahkah data yang dimanipulasi tersebut diinterpretasikan? Terus, apa kontribusinya terhadap penelitian yang dilakukan? Terus yang selanjutnya, setelah itu mencari kesimpulan yang bisa diambil
Selanjutnya, yang ketiga, perlunya melakukan literatur review. Mengapa kita perlu melakukan literatur review? Yang pertama, menempatkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatifnya. Yang kedua, menggambarkan keterhubungan antara satu penelitian dengan penelitian yang lain yang terkait dengan point of interest kita. Yang ketiga, mengidentifikasikan cara lain untuk menginterpretasikan dan menemukan kesenjangan yang akan dikumpulkan di pages analysis. Yang keempat, mengkritisi di antara penelitian-penelitian sebelumnya agar mudah melihat pertentangannya. Yang kelima, menjadi titik poin dan menjadi dasar kita untuk penelitian berikutnya. Yang keenam, dapat menggambarkan fisik of puzzle milik orang lain yang akan menggambarkan signifikan of the problem. Yang ketujuh, dapat mengevaluasi milik kita tentang prinsip originality yang terlihat pada metodologi sesuai dengan pemecahan masalah. Selanjutnya yang keempat, ada elemen-elemen dalam literatur review. Beberapa elemen dalam literatur review sendiri itu yaitu menggambarkan subjek penelitian, isu, atau teori secara objektif dari literatur review. Yang kedua, divisi dari literatur review dimasukkan dalam kategoris. Contoh untuk mendukung posisi relatif dan alternatif. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana dari setiap literatur review kesamaan dan bagaimana variasinya dari yang lain. Yang terakhir, membuat kesimpulan dari setiap bagian. Yang kelima, ada langkah-langkah literatur review. Untuk membuat literatur review, langkah-langkahnya yang pertama yaitu formulasi permasalahan. Untuk mencari formulasi permasalahan, kita dapat memilih topik yang sesuai dengan isu dari interest. Terus yang kedua, mencari literatur. Untuk mencari literatur, kita harus mendapatkan gambaran dari suatu topik penelitian. Sumber-sumber penelitian tersebut akan sangat membantu bila didukung dengan pengetahuan yang dikaji. Terus yang ketiga, ada evaluasi data. Evaluasi data ini mencari kontribusinya terhadap topik yang dibahas. Terus yang keempat, ada analisis dan interpretasikan, diskusikan, dan temukan serta ringkas literatur. Yang keenam, ada cara-cara literatur review. Cara literatur review yang pertama, mencari kesamaan atau compare, mencari ketidaksamaan atau kontras, memberikan pandangan atau kritis, membandingkan atau sintesis, dan meringkas atau summaris. Hal terpenting dalam membuat literatur review adalah fitur yang utama dalam membangun teori berupa perbandingan antara konsep teori dan hipotesis dengan literatur yang ada. Yang ketujuh, ada sumber literatur review. Sumber dari literatur review dapat dicari dari paper internasional atau dalam jurnal nasional. Jurnal biasanya digunakan sebagai bahan setiran utama dalam penelitian karena jurnal memuat suatu informasi baru yang bersifat spesifik dan terfokus pada pemecahan masalah pada suatu topik penelitian. Yang kedua, tesis. Tesis merupakan penulisan ilmiah yang sifatnya mendalam dan mengungkapkan suatu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Yang ketiga, disertasi. Disertasi merupakan penulisan ilmiah tingkat tinggi yang biasanya ditulis untuk mendapatkan gelar doktor. Terus yang keempat, ada paper dari hasil-hasil konferensi. Biasanya disebut dengan
proceeding baik tingkat nasional maupun internasional. Terus dapat dicari di majalah pamflet clipping. Terus dari abstrak hasil penelitian, proceeding bisa dijadikan sebagai bahan literatur serta karena ditulis oleh seorang profesor dan telah dipublikasikan. Terus yang ke-8 ada website yang memuat ilmu komputer. Nah, yang ke-8 ini ada hierarki literatur dan siklus penelitian akademik. Nah, yang melingkar ini adalah gambar dari siklus penelitian. Siklus penelitian ini kolaborasi keempat ini saling mengkolaborasi ya. Terus yang ketiga ini ada hierarki literatur. Hierarki literatur itu ada ide, research, discussion, primary literatur, secondary literatur, dan tertiary literatur. Nah, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.